wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat coba sekali lagi. Yang dijawab salam Bapak dengan kencang kepada akan masuk surga semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi. Bagaimana kabarnya, sehat? Sehat. Baik, luar biasa ya. Untuk mengecek semangatnya coba kita yel sebentar. Semangat pagi. Pagi. Luar biasa. Tetap semangat sepeda. Sekali lagi semangat pagi. Pagi. Luar biasa. Tetap semangat sepeda. Tepuk tangan dulu. Baik. Sebelum pembelajaran kita dimulai, coba tolong ini dirapikan mejanya, disamakan dengan ini yang meja ini. Nah, dirapikan, disejajarkan. Ya, disejajar aja. Dimundurkan, mundur. Iya, biar rapi dikit. Nah, oke. Sudah. Baik. Kalau sudah, seperti biasa kita akan melakukan absensi terlebih dahulu. Ini apa yang Bapak panggil, bilang hadir ya. Ade Setia, Ahmad Fikri Habibullah, Tidak hadir. kemana? Gak ada keterangan. Arjuna, gak ada keterangan juga. Tidak. Dalila, hadir. Denis, Fakri Saputra, gak ada keterangan juga. Faza, Galang, Gita, Masuk lagi ya. Maula Nurila, hadir. Nadia, Novalia, Rahma Novalia, hadir. Randi, Randy, Hadir. Cynthia, Surya, Safira, Yeni. Ada namanya yang belum Bapak panggil? Safira sehat? Siap mengikuti pelajaran ya? Baik, seperti biasanya sebelum pelajaran dimulai Bapak izin duduk ya, karena keadaan kaki yang kurang memungkinkan. Seperti biasa, sebelum pelajaran dimulai Bapak akan memberikan suatu wejangan kepada kalian semua. Pada dasarnya, mari Bapak ajak kalian untuk yang namanya sekolah itu selalu hadir, ya, selalu hadir. Ya. Jangan sampai kalah sama gurunya. Gurunya hadir terus, ya, terkecuali sakit. Pak, kalau hujan Pak, ya, kan banyak alternatifnya, ya. Bisa menggunakan payung, bisa menggunakan jas hujan. Bapak dulu juga gitu nah. Ya. Kalau Bapak udah hari hujan itu ya, udah mendung-mendung gerimis, Bapak dipakaikan jas hujan sama orang tua Bapak. Ya, jas hujan yang 1 set sama celana, sepatunya dibungkus sama plastik. Pernah beli baju di Shopee kan? Ada plastiknya kan? Nah, dibungkus pakai plastik itu, bungkus lagi pakai plastik yang warna putih bening sepatunya. Setelah itu bawa lagi payung untuk supaya tidak kehujanan. Gak ada alasan, Pak, hari baru mau hujan Pak, saya gak bisa hadir. Belum hujan padahal kan? Ya. Jadi mohon dengan ini untuk kehadirannya ya, kecuali memang betul-betul sakit ya. Jangan sampai absen kalian alfanya 30 hari. Alfanya 60 hari. Gak pernah sekolah baru dalam 2 bulan ya. Atau masuknya hanya Senin Kamis. Jangan ya. Hadir terus kecuali kalau memang sakit gak ada obatnya, istirahat di rumah. Ya, paham sampai di sini? Mau apapun itu, badai, hujan, ya, angin ribut, kalau memang masih bisa berangkat dari rumah. Ya, jangan ada rasa aduh malas sekolah hari ini.
ketemu sama ibu ini lagi, jangan, atau bapak ini jangan, ya. Sama siapapun, ya, masuk, ya. Kita nggak suka pelajarannya, tetaplah masuk, ya. Paham sampai sini? Paham, ya. Baik. Pada kesempatan kali ini kita masih membahas bab 2. Subbabnya kita akan bahas subbab yang ketiga atau bagian C. Silakan buka bukunya. Sudah? Nah, pada kesempatan hari ini yang berbahagia ini kita akan membahas bab 2 tentang norma dan undang-undang dasar negara Republik Indonesia tahun 1945. Poinnya poin C, yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebagai dasar hukum tertulis negara. Ya, jadi kita akan membahas subbabnya tentang Undang-Undang Dasar. Ya. Nah, sebelumnya pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas yang namanya norma. Minggu yang lalu kita sudah membahas tentang hak dan kewajiban. Ada yang masih ingat apa yang dimaksud dengan norma? Ayo. Apa yang dimaksud dengan norma? Angkat tangannya yang mau ngomong, nggak apa-apa. Silakan. Norma adalah peraturan atau aturan yang mengatur bagaimana harusnya manusia itu bertingkah. Apa tujuan dari norma itu? Tujuan dari norma adalah untuk apa? Mengatur bagaimana manusia itu bertingkah laku sehingga pada akhirnya apa? Manusia itu akan menjadi tertib dan damai. Itu adalah tujuan dari norma. Nah, pada minggu yang lalu kita telah membahas hak dan kewajiban. Apa beda hak dan kewajiban? Hak itu adalah sesuatu yang harus kita dapatkan atau kita miliki. Sedangkan kewajiban ya sesuatu yang mesti atau wajib kita lakukan. Pelaksanaan hak dan kewajiban haruslah seimbang. Kita boleh meminta hak kita apabila kita telah melakukan yang namanya kewajiban kita. Oke, berarti sepertinya sudah siap untuk melaksanakan pembelajaran kita hari ini ya. Nah, Bapak ingatkan lagi untuk tujuan pembelajaran kita hari ini. Tujuan pembelajaran kita hari ini itu ada 2. Yang pertama, setelah pembelajaran ini kalian diharapkan mampu menjelaskan mengapa perlunya dasar hukum tertulis. Dan yang kedua, setelah pembelajaran ini nantinya kalian diharapkan mampu menjelaskan bahwa Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 itu sebagai hukum tertulis. Jadi ada 2 poin nanti. Mengapa perlunya dasar hukum tertulis dan menjelaskan bahwa Undang-Undang Dasar itu sebagai hukum dasar tertulis. Ya. Nah, Bapak ingatkan lagi untuk peta konsep dalam bab 2 ini. Ya. Dalam bab 2 ini nantinya ada 5 hal yang akan kita bahas ya, Randy ya. Yang pertama apa Randy? Lihat di slide-nya kan. Di depan layar itu ada Randy. Nah, yang pertama apa yang akan kita bahas? Iya, tentang norma. Yang keduanya apa Safira? Hak dan kewajiban. Dan pada minggu ini apa Maula? Yang akan kita bahas pada minggu ini? Ini lihat itu. Gak kelihatan ya? Yang ketiga adalah Undang-Undang Dasar sebagai dasar hukum tertulis. Yang keempat apa Rahman Upalia? Kita akan membahas tentang perumusan, ya perumusan dan pengesahan undang-undang dasar. Terakhir kita akan membahas tentang amandemen undang-undang dasar.
Jadi ada 5 poin nantinya kita akan bahas. Nah, pada poin ini kita akan bahas poin yang nomor C, yaitu undang dasar sebagai dasar hukum tertulis. Nah, di rumah tentunya di rumah kita masing-masing ini ya, tentunya ada yang namanya aturan atau norma yang berlaku di rumah kita. Apa contohnya? Seperti misalnya aturan atau ketentuan kita bagaimana kita berbicara pada orang tua, berbicara kepada orang lain, harus menggunakan kata-kata yang sopan. Dilarang menggunakan kata-kata yang kasar kalau di rumah, ya kan, tentunya kan. Apalagi misalnya ketentuan di rumah. Misalnya pagi-pagi kalian harus bantu ibu menyapu rumah, ya. Setelah makan biasanya harus cuci piring sendiri. Nah, aturan ini tujuan dibuatnya itu supaya apa? Supaya dalam keluarga kalian itu tertib dan damai. Coba kita bayangkan kalau di dalam keluarga kita tidak ada aturan mengenai tentang berkata atau berbicara sama orang yang ada di rumah. Bebas mau ngomong pakai bahasa apa ya. Apa yang akan terjadi? Maka keluar semua kata-kata yang kotor itu, ya kan? Seperti ini contoh ya, kakekkan, ya, bahasa Indonesianya kakek kamu itu harusnya, ya kan? Bangsat lah, ya kan? Nah, ini kata-kata yang sebetulnya tidak harus kita ucapkan di dalam kehidupan yang ada di rumah kita. Bayangkan kalau tidak disuruh orang tuanya atau setiap pagi kita nggak nyapu, apa yang akan terjadi di rumah kita? Oh, kotor. Makanya diperlukan yang namanya aturan di dalam rumah kita. Nah, bukan hanya di rumah tentunya aturan itu ada, tetapi di dalam sekolah juga ada yang namanya aturan atau peraturan. Apa contoh peraturan di sekolah? Faza? Kenapa? Iya, datang tepat waktu misalnya. Apalagi melaksanakan piket kelas atau piket umum. Ya. Ketentuan atau peraturan tentang baju. Oh, hari Senin menggunakan seragam putih biru. Hari Selasa menggunakan seragam putih biru. Hari Rabu menggunakan seragam pramuka. Hari Kamisnya kembali lagi putih biru. Jumat pakai baju muslim atau baju batik sekolah. Hari Sabtu menggunakan seragam olahraga. Nah, itu salah satu contoh peraturan yang ada di sekolah. Nah, peraturan yang ada di sekolah, baik ada di sekolah maupun ada di rumah, itu tidak boleh bertentangan satu sama lain. Sehingga yang melaksanakan ketentuan atau peraturan itu tidak bingung. Apa contohnya? Misal, pihak sekolah telah menentukan bahwa hari Rabu menggunakan seragam pramuka. OSIS mengeluarkan juga peraturan bahwa hari Rabu itu harusnya pakai baju adat. Nah, kalian sebagai pelaksananya bingung nggak? Bingung. Mau pakai baju apa saya hari Rabu? Nanti dipakai semua ujung-ujungnya baju pramuka, ya kan? Baju adat atau setengah ini pramuka, setengah ini adat. Ya. Nah, itu jadi antara peraturan yang satu dan peraturan lainnya tidak boleh bertentangan. Nah, Pak, terus bagaimana kalau di lingkungan masyarakat, Pak? Iya, tentu ada juga yang namanya peraturan di dalam masyarakat. Ketentuan atau peraturan di dalam masyarakat itu lebih banyak lagi. Karena apa dia lebih banyak? Karena lebih banyak hal atau urusan yang perlu diatasi atau diatur. Apa contohnya? Tentang sampah. Bahwa buang sampah itu harusnya pada tempatnya. Ada di depan rumah kalian ini drum yang dipotong itu. Nah, harusnya buang sampahnya di situ sehingga petugas kebersihannya tinggal mengangkatnya, ya kan? Dilarang misalnya buang sampah di sungai, misalnya kan. Apalagi contoh lainnya? Peraturan yang ada di lingkungan masyarakat. Apa? Dilarang buang sampah di selokan, ya kan? Mana itu bisa menghambat lajunya air yang ada di selokan sehingga bisa menjebak genangan air di jalan, ya.
di jalan-jalan kita. Itu akibat kalau buang sampahnya itu di selokan. Yang penting buang sampah suruh di selokan, tumpuk di selokan. Akhirnya terjadi banyak genangan air di jalan, nggak ngalir airnya di selokan. Ya. Nah, di rumah, di sekolah, serta di dalam lingkungan masyarakat terdapat banyak aturan. Maka di dalam sebuah negara pun tentu ada yang namanya aturan. Apa jadinya kalau suatu negara tidak ada? Untuk kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Nah, sekarang kalian diskusikan dengan anggota kelompok kalian mengenai dua hal ini. Ya, mengapa sih perlunya halo? Dengar dulu ya. Nah, kalian diskusikan dengan anggota kelompok kalian. Yang pertama, mengapa sih perlunya hukum dasar dalam suatu negara? Terus yang kedua, mengapa Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 itu sebagai hukum dasar di Indonesia? Nah, kalian diskusikan, nantinya kita akan diskusikan bersama, presentasikan hasilnya ke depan. Silakan, Bapak beri waktu selama 10 menit. 10 menitnya dimulai dari sekarang. Silakan. Ya, yang kemarin itu diskusikan. Diskusikan jawabannya sama teman-teman. Di set dokumennya dulu. Ya, lihat dia lagi dokumennya. Letak kelompoknya. Sudah ya waktunya. Nah, sekarang kita presentasikan per kelompok. Kita mulai dari kelompok 2 terlebih dahulu. Silakan. Udah. Bagi depan. Kelompok 2. Semuanya, Pak? Iya, semuanya. Nanti yang berbicaranya diatur ya. Siapa dulu, siapa dulu. Atau mau satu orang lagi silakan. Ayo. Ya, Pak. Sini saja kalau nggak sini saja. Biar tidak. Oke, baik. Kelompok yang lain silakan didengar. Kami akan menyampaikan hasil diskusi kelompok kami. Ya, bisa belajar. Nggak tentram. Bagaimana tidak? Kalau nggak ada aturan orang bisa saja mencuri di rumah kita, ya kan? Sedangkan Ahmad sudah ada aturan pun masih terjadi yang namanya pembunuhan masih terjadi di mana-mana. Ya enggak? Pencurian masih terjadi di mana? Di mana-mana. Itu pun sudah ada aturannya, apalagi nggak ada aturannya. Bisa jadi pembunuhan di jalan-jalan banyak. Ya enggak? Kalau nggak ada aturan. Makanya diperlukan yang namanya aturan. Seperti itu. Ya. Nah, aturan dalam suatu negara itu disebutlah dengan yang kalau di Indonesia disebut dengan yang namanya undang-undang atau peraturan perundang-undang. Apa contohnya? Contoh peraturan yang ada di dalam suatu negara, dalam negara kita saja contohnya apa? Undang-undang tentang lalu lintas misalnya. Apa yang diatur di dalam undang-undang lalu lintas? Kita harus mempunyai yang namanya surat izin mengemudi. Kalau berkendaraan harus menggunakan helm, harus ada kaca spionnya. Ya. Apalagi contoh undang-undangnya, undang-undang narkotika. Apa yang diatur di dalamnya? Bahwa kita dilarang menggunakan narkoba. Ya, apalagi contoh lainnya masih banyak. Ya, silakan
Bisa kita lihat ya di Google, begitu banyaknya peraturan perundang-undangan yang ada di negara kita. Tujuannya tidak lain dan tidak bukan untuk membuat masyarakat Indonesia itu menjadi damai dan tentram. Itu tujuan dengan adanya peraturan perundang-undangan di Indonesia. Nah, mengapa sih perlunya dasar hukum tertulis? Pertanyaannya. Tadi kan kita sudah bahas di tujuan pembelajaran bahwa kalian itu nantinya mampu menjelaskan perlunya yang namanya dasar hukum tertulis. Nah, perlunya dasar hukum tertulis tidak lain agar hukum antara hukum yang satu dengan hukum yang lainnya tidak saling bertentangan. Makanya perlu yang namanya dasar hukum tertulis, dasarnya atau alasnya, supaya itu tadi peraturan undang-undang yang satu dengan yang lainnya tidak bertentangan, ya, tidak membuat kita menjadi bingung sebagai pelaksana antara hak dan kewajiban. Kalau kita ibaratkan dengan sebuah pohon, ya, bisa kita lihat bersama, ya. Kalau kita ibaratkan dengan sebuah pohon yang ini, ya, dasar hukum tertulis itu kita ibaratkan dengan batangnya yang ini, ya. Batang yang besarnya ini. Terus Pak, akarnya kita ibaratkan dengan apa? Akarnya ini kita ibaratkan dengan Pancasila. Sila-sila itu. Sila ketuhanan yang Maha Esa, sila kemanusiaan yang adil dan beradab, sila persatuan, sila kerakyatan, sila keadilan sosial. Sebagai akar dari pohon ini. Baru batangnya ini kita anggap sebagai dasar hukum tertulisnya. Terus ranting-rantingnya ini apa Pak? Inilah undang-undang tadi. Undang-undang tadi ini. Peraturan perundang-undangan, undang-undang narkotika tadi, undang-undang lalu lintas, undang-undang korupsi misalnya. Pak, daun-daunnya ini apa Pak? Daun-daunnya ini peraturan daerah atau peraturan yang dibikin oleh kepala daerah. Jadi komplit dalam satu pohon kita umpamakan. Ya, kita filosofiskan dengan keadaan suatu pohon. Paham sampai sini? Ya, itulah mengapa perlunya adanya yang namanya dasar hukum tertulis agar antara peraturan yang satu dan peraturan yang lainnya tidak saling bertentangan. Pak, terus kalau pertentangan apa yang akan terjadi Pak? Itu tadi, kita sebagai pelaksana hak dan kewajiban akan bingung. Bagaimana contohnya? Misalnya di dalam undang-undang lalu lintas sudah diatur bahwa pengguna kendaraan roda 2 wajib menggunakan helm. Tetapi nantinya dibuat lagi di undang-undang yang lainnya bahwa pengguna kendaraan roda 2 tidak perlu menggunakan helm. Bingung nggak? Bingung. Supaya nggak bingung itu tadi diadakan yang namanya dasar hukum tertulis, dasarnya, alasnya. Makanya supaya peraturan perundang-undangannya tidak bertentangan ada dasar hukum tertulis. Nah, di negara kita dasar hukum tertulis itu apa? Itu tadi undang-undang dasar. Undang-undang dasar yang merupakan dasar hukum tertulis di negara kita Indonesia. Apa saja yang terdapat di dalam undang-undang dasar? Pertanyaannya. Pembukaan yang sering kita dengar setiap hari Senin. Yang kedua apa lagi? Pasal-pasal dalam undang-undang dasar inilah yang menjadi dasar dalam menyusun yang namanya peraturan perundang-undangan. Makanya undang-undang itu tidak boleh bertentangan dengan undang-undang dasar. Apa contohnya? Dalam pasal 1 ayat 3 dijelaskan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum. Akan tetapi misalnya diciptakan undang-undang atau dibentuk undang-undang yang mengatakan bahwa dalam melakukan kejahatan tidak perlu disidang, misalnya. Langsung saja tembak mati. Berarti itu bertentangan dengan undang-undang dasar. Apalagi contohnya di dalam undang-undang dasar bahwa setiap anak berhak mendapatkan pendidikan, tetapi dibentuk tahu-tahunya undang-undang bahwa setiap anak itu sudah 3 tahun saja cukup sekolahnya. Atau sudah cukup sampai 6 tahun SD. Itu melanggar undang-undang dasar.
Ya. Jadi dalam menyusun artinya, dalam menyusun peraturan perundang-undangan itu dasarnya harus melihat undang-undang dasar. Seperti itu. Sampai sini paham? Ada pertanyaan? Tidak ada? Mungkin sebelum Bapak yang bertanya nanti. Ayo, ada pertanyaan nggak? Nggak ada. Baik, kalau tidak ada, kita akan melakukan diskusi, tapi kita akan bentuk dulu kelompoknya. Satu kelompoknya terdiri berapa orang kelas kalian yang hadir hari ini? 16. 3, 4, 5, Ya, 16. 15 ya, 15 ya. 15 saja kita akan. Oke. Kelompok siswa yang hadir yaitu 15 orang, maka kita bentuk satu kelompok 5 orang. Coba satu kelompok 5 orang. Kita hitung sampai 5 saja ya, sampai 3 saja biar nggak bingung. Dari Safira. 3. 1. 3. Dengan 2. 3. Terus 3. Oke. Kelompok 1 silakan susun mejanya di situ, 2 lagi ditambah. Kalau meja ini sama ini di sana, kelompok 2 di sana, kelompok 3-nya di sebelah sini. Oke, silakan. Langsung bentuk kelompoknya. Yang 1 sebelah sana, yang 2 di tengah, yang 3 sebelah sini. Ya, jawabannya karena masih banyak jawaban yang masih belum terarah ya. Yang pertama, mengapa sih perlunya hukum dasar dalam suatu negara? Jawabannya karena seperti yang Pak jelaskan tadi, agar peraturan perundang-undangan antara yang satu dengan yang lainnya tidak saling bertentangan. Itu jawaban. Karena kalau bertentangan itu akan membuat kita sebagai pelaksana hak dan kewajiban akan menjadi bingung. Oh, ini aturannya mana yang harus kita laksanakan? Ya. Terus yang kedua, mengapa sih Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 itu dikatakan sebagai hukum dasar? Karena di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dia mengatur semua aspek-aspek yang ada di dalam masyarakat Indonesia. Apa saja, mulai dari bentuk negara di dalamnya diatur, mulai dari hak asasi manusia diatur juga, terkait dengan agama dan lain sebagainya diatur di dalam undang-undang dasar. Sehingga undang-undang dasar inilah nantinya yang akan dijadikan sebagai hukum dasar Indonesia. Sampai sini ada pertanyaan? Paham? Oke, kalau paham, mungkin sampai di sini pelajaran kita hari ini. Yang pada dasarnya dapat Bapak simpulkan bahwa di dalam suatu negara perlu yang namanya hukum dasar. Ya, mengapa perlu hukum dasar? Karena itu tadi, agar peraturan atau norma yang berlaku di dalam suatu negara itu tidak bertentangan satu sama lain. Nah, jika di Indonesia, apa sih hukum dasar di Indonesianya? Hukum dasar di negara kita yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Baik, kalau tidak ada pertanyaan, mungkin itu yang dapat Bapak sampaikan. Terima kasih atas waktunya. Sebelum kita tutup, Bapak akan melakukan evaluasi penilaian terlebih dahulu. Bawa HP semuanya? Bawa. Sekarang silakan keluarkan HP-nya. Halo. Baik. Mungkin itu yang dapat Bapak sampaikan. Terima kasih atas waktunya. Bapak diri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.